Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Nanda dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada kalian mengenai soal UAS Mekanika Rekayasa 3 yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Nursoleh STMT. Nah, mari kita lihat soalnya seperti apa. Nah, ini soal UAS yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu diketahui nilai P1, P2, Q1, Q2, dan nilai A sampai dengan E. Kemudian soalnya hitung dan gambarkan bidang D, M, dan N dengan metode cross. Nah, langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah yang pertama, kita harus menentukan koefisien faktor distribusi, kemudian yang kedua, kita harus menentukan momen primer, yang ketiga, kita harus menghitung reaksi tumpuan, yang keempat, itu ada 3 poin. Yang pertama, kita harus menghitung gaya lintang atau D. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung gaya momen atau M. Kemudian yang ketiga, kita harus menghitung gaya normal atau N. Nah, yang terakhir, kita diharuskan untuk menggambar grafik D, M, dan N. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai nilai kekakuan. Nah, nilai kekakuan ini rumusnya adalah EI per L. Nah, langkah yang pertama yang seperti sudah saya sampaikan tadi, itu kita harus menentukan koefisien faktor distribusi terlebih dahulu. Nah, kekakuan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ada jepit-jepit dan jepit sendi. Nah, pada soal itu ada dua kekakuan. Yang pertama ada jepit-jepit, dan yang kedua ada jepit sendi. Rumusnya antara kedua itu berbeda. Nah, yang kekakuan jepit-jepit ini rumusnya 4EI per L, kalau kekakuan jepit sendi itu rumusnya 3EI per L. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai pada buhul B. Nah, untuk mencari buhul B, kita harus mencari terlebih dahulu kekakuan BA, BC, FDBA, dan FDBC. Nah, kekakuan BA itu kan tadi masih jepit-jepit, maka rumusnya 4EI per L. Nah, L-nya ini adalah panjang dari jarak yang ditempuh dari B ke A. Maka A plus B L-nya. Jadi rumusnya 4EI per A plus B. Setelah dihitung menghasilkan nilai 1,333. Kemudian kekakuan BC juga masih kekakuan jepit-jepit, maka rumusnya 4EI per L. Setelah kita hitung menghasilkan nilai 0,714. Kemudian kita mencari FDBA. FDBA itu rumusnya kekakuan BA per kekakuan BA plus kekakuan BC menghasilkan nilai setelah kita masukkan 0,651. Kemudian rumus FDBC itu sama dengan FDBA, yaitu tinggal diganti BA-nya menjadi BC. Maka kekakuan BC per kekakuan BA plus kekakuan BC, kita masukkan nilainya menghasilkan nilai 0,349. Kemudian yang kedua, kita harus mencari buhul C, pada titik buhul C. Nah, yang pertama, hal yang harus kita cari yaitu kekakuan pada CB. Kemudian, kekakuan pada CD, FDCB, dan FDCD. Kekakuan CB karena masih kekakuan jepit-jepit, maka rumusnya masih 4EI per L. L-nya karena CB itu berarti jaraknya C ditambah dengan D. Maka setelah kita hitung hasilnya 0,714. Kemudian kekakuan CD, karena kekakuan CD ini menggunakan kekakuan jepit sendi, maka rumusnya 3EI per L. Setelah kita hitung menghasilkan nilai 0,938. Kemudian kita cari nilai FDCB-nya.
Dengan rumus kekakuan CB dibagi dengan kekakuan CB plus kekakuan CD, kita masukkan nilainya, hasilnya 0,432. Kemudian rumus dari FDCD, rumusnya sama dengan FDCB, cuma diganti CB menjadi CD, maka rumusnya kekakuan CD per kekakuan CB plus kekakuan CD, setelah kita masukkan hasilnya 0,568. Kemudian langkah yang kedua untuk mengerjakan soal ini, kita harus terlebih dahulu menentukan momen primer. Yang pertama pada batang AB. Nah, seperti terlihat pada gambar, pada batang AB diketahui jaraknya A-nya itu 1 meter, B-nya itu 2 meter. Nilai P1-nya 32 kN. Pada batang AB, kita harus mencari momen di A dan B. Rumusnya itu min P1 kali A kuadrat kali B per L kuadrat. Kenapa P1-nya min? Karena P1 itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka hasilnya menggunakan minus. Terus kita masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui, hasilnya min 7,11 kNm. Kemudian kita cari MBA, momen di titik B dan A. Rumusnya PI kali B kuadrat dikali A per L kuadrat. L kuadrat dari mana? L kuadrat itu jarak dari titik A ke titik B dijumlah. Jadi 1 meter tambah 2 meter hasilnya 3 meter. Maka L kuadratnya 3 kuadrat. Jadi hasilnya 14,22 kNm. Kemudian yang kedua pada batang BC. Nah, pada batang BC ini diketahui jarak C-nya 3,6, D-nya 2, Q1-nya 5, dan P2-nya 20. Nah, untuk mencari batang BC ini, kita harus mencari momen di titik B dan C. Rumusnya min Q1 dikali L kuadrat per 12 ditambah minus P2 kali C kuadrat kali D per L2. Nah, kenapa P2-nya ini minus? Ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa kalau minus itu berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita masukkan nilainya menghasilkan nilai 29,59 kNm. Kemudian kita mencari momen di titik C dan B. Rumusnya sama seperti MBC, cuma beda di rumus terakhirnya. Nah, rumusnya itu P2 dikali C kali L kuadrat per L kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya menghasilkan nilai 22,25 kNm. Kemudian pada batang CD. Nah, pada batang CD ini diketahui jaraknya 3,2 meter, kemudian Q2-nya 16 kN per meter. Untuk batang CD ini, kita harus mencari momen di titik C dan D. Rumusnya ini minus Q2 kali L kuadrat per 12. Nah, sama. Q2 itu kenapa minus? Ya, karena arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Maka kita masukkan nilainya yang sudah diketahui, menghasilkan hasil min 13,653. Setelah itu, kita mencari momen di titik D dan C. Rumusnya Q2 kali L kuadrat per 12, kita masukkan nilainya, hasilnya 13,653 kNm. Kemudian setelah itu, kita masukkan data-data yang telah kita hitung ke dalam tabel cross seperti yang tercantum dalam layar. Kita harus menulis sambungan A, B, C, D, kemudian batang AB sampai batang DC. Kemudian panjangnya sudah diketahui dari A sampai E, A-nya berapa sampai E-nya berapa, udah kita tulis di sini. A-nya itu panjangnya 3, B-nya pada batang BA-nya itu 3, dan seterusnya. Kemudian EI juga sudah diketahui sama dengan 1. Kemudian nilai kekakuan. Kekakuannya juga sudah kita hitung tadi, misalnya pada batang AB, itu nilai kekakuannya 1,333. Kemudian batang BA kekakuannya sama, yaitu 1,33 dan seterusnya. Kemudian faktor distribusi juga sudah diketahui dan sudah kita hitung.
itu misalnya pada batang BA. Pada batang BA, faktor distribusinya itu 0,651. Nah, untuk siklusnya sendiri, misalnya pada siklus 1. Nah, pada batang AB diperoleh nilai siklus satunya itu min 7,11. Nah, data yang telah kita hitung tadi, kita masukkan ke dalam tabel, kemudian untuk mencari yang bawah, atau ini kan min 7,11. Dari mana? Berarti nilai momen di AB. Nah, momen di AB nilainya itu min 7,111. Kemudian momen di BA nilainya 14,22 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari bawahnya siklus 1 ini 0,000 itu dari mana sih? Berarti minus 7,11 dikalikan dengan faktor distribusinya 0,0 berarti minus 7,11 dikalikan 0,0 hasilnya 0,00. Kemudian untuk mencari pada batang BA untuk mencari 10,012 itu 14,222 ditambah dengan minus 29,597 dikalikan dengan faktor distribusinya 0,349 hasilnya 10,012 dan seterusnya seperti itu sampai kita peroleh siklusnya menghasilkan 0,0. Ini sampai siklus 13 hasilnya 0 semua, maka diperoleh nilai M ujung pada batang AB, misalnya itu diperoleh 1,723. Kemudian pada batang BA, kita peroleh M ujungnya itu 24,998 dan seterusnya. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus menghitung reaksi tumpuan. Nah, untuk menghitung reaksi tumpuan, kita juga harus menentukan gambar dulu, menggambar tiap batangnya. Yang pertama kita tinjau pada batang AB. Nah, kan kita udah mencari, yang dicari kan emang batang AB, maka kita harus mencari momen di AB-nya dulu sama momen di BA. Nah, diperoleh tadi MAB-nya 1,723 ton meter, kemudian nilai MBA-nya 24,998 ton meter. Setelah itu, kan karena batang AB, maka kita harus mencari sigma MB, momen di B sama dengan 0. Maka rumusnya dari data-data yang telah kita ketahui, rumusnya RAV dikalikan jarak L, 3 dari mana? Dari 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dikurangi MAB sama dengan kurangi P1 dikalikan B ditambah MBA sama dengan 0. Kita masukkan menghasilkan nilai 12,426 KN. Kemudian setelah kita mencari sigma MB, kita juga harus mencari sigma MA. Karena ini sudah tadi mencari sigma MB di sini, kemudian kita sekarang mencari sigma MA, harus sama dengan 0. Rumusnya, min RBV, mengapa minus? Karena berlawanan dengan arah jarum jam. Dikalikan dengan panjangnya itu A ditambah B, 1 tambah 2 sama dengan 3. Ditambah dengan MBA plus P1 dikali A min MAB sama dengan 0. Kita masukkan angka-angkanya menghasilkan nilai 19,574 kN. Kemudian setelah itu, kita mencari sigma Kv. Sigma Kv itu juga harus sama dengan 0. Maka rumus sigma Kv sama dengan RAV ditambah RBV dikurangi dengan P1, harus sama dengan 0. Kita masukkan datanya, maka 0 sama dengan 0. Nah, apabila data-data di sigma Kv hasil akhirnya tidak 0 sama dengan 0, berarti perhitungannya ada yang keliru, maka harus diulang kembali. Kemudian yang kedua, pada tinjau pada batang BC. Nah, kita sudah mencari nilai MBC dan MCB-nya, sudah diketahui tadi. MBC-nya
Nilainya min 24,998 knm, MCB-nya 22,790 knm. Kemudian setelah itu kita mencari nilai Q1 dengan rumus Q1 kali panjangnya. Panjang jaraknya itu 3,6 tambah 2, jadi 5,6. Hasilnya 28 kn. Kemudian setelah itu kita mencari sigma MC sama dengan 0. Rumusnya RBP dikalikan jarak keseluruhan C tambah D minus MBC minus Q1 dikalikan setengah dari panjangnya, yaitu 5,6 bagi 2, yaitu 2,8, minus P2 dikalikan jarak D, plus MCB sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, hasil RBV-nya min 21,537 knm. Setelah itu kita harus mencari sigma MB sama dengan 0. Rumusnya masih sama, yaitu karena RCV itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka RCV-nya itu bersifat negatif. Min RCV dikalikan jaraknya 5,6 dijumlah 3,6 tambah 2, jadinya 5,6, tambah MCB plus P2 kali C, tambah Q1 kali setengah dari keseluruhan panjang, minus MBC sama dengan 0. Kita masukkan hasilnya 26,463. Kemudian setelah itu kita juga harus mencari sigma KV, harus sama dengan 0. Sigma KV rumusnya itu RBV plus RCV minus P2 dikurangi juga dengan Q1 sama dengan 0. Hasilnya juga 0 sama dengan 0. Apabila hasilnya tidak 0 sama dengan 0, berarti kita harus mengulang perhitungan kembali. Kemudian yang ketiga, pada batang CD. Kita harus meninjau batang CD. Nah, ini gambarnya ada yang salah ya, bukan yang ini. Nah, pada gambar MCD, MCD-nya itu diketahui min 22,79 knm. Kemudian kita harus mencari Q2 dengan rumus Q2 kali jaraknya. Jaraknya itu 3,2. Hasilnya 51,2. Setelah itu kita harus mencari sigma MD sama dengan 0. Dengan rumus RCV kali jaraknya 3,2 min MCD min Q2 kali 1,6 sama dengan 0. Kita hitung dan masukkan datanya, hasilnya itu 32,722. Nah, ini adalah gambar yang benar untuk bidang CD. Setelah itu, kita harus mencari sigma MB juga dengan rumus yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu minus RDV dikalikan dengan jaraknya plus Q2 kali 1,6, 1,6 didapat dari setengah dari jarak 3,2, maka 1,6 dikurangi MCD sama dengan 0. Setelah kita masukkan, hasilnya 18,478. Kemudian kita cari sigma KV sama dengan 0. Dengan rumus RCV plus RDV min Q2 sama dengan 0. Harus sama dengan hasilnya akhir 0 sama dengan 0. Setelah itu kita buat rekapitulasi data-data yang telah kita hitung. Yang pertama tadi kan ada RAV, nilainya 12,426 kN. Kemudian RBV ada 2. Maka kita jumlahkan RBV1 sama RBV2. Hasilnya 41,11 kN. Kemudian RCV juga datanya ada 2. Maka kita harus jumlahkan, hasilnya 59,185. Kemudian kita sudah mencari juga RDV, hasilnya 18,478. Kemudian langkah yang keempat, kita harus menghitung gaya lintang, kemudian gaya momen, dan gaya normal. Yang pertama, kita harus menghitung gaya lintang terlebih dahulu, yaitu pada batang AB. Gambarnya seperti ini, diketahui pada gambar, nilai-nilainya yang pertama harus mencari DA kiri, DA kanan, DE kiri, DE kanan, dan DB kiri, dan juga DB kanan. DA kiri rumus DA kiri, sebelah kiri tidak ada gaya apapun, maka nilainya 0 kN. Kemudian DA kanan itu kan adanya hanya RAV, maka nilainya 12,426. DE kiri rumusnya sama dengan DA kanan, hasilnya sama. Kemudian DE kanan, rumusnya itu DE kiri dikurangi P1, hasilnya min 19,574.
DB kiri rumusnya sama dengan DE kanan, hasilnya sama. Kemudian DB kanan. DB kanan rumusnya DB sebelah kiri plus RBP, hasilnya 21,537 kN. Kemudian yang kedua pada batang BC. Nah, ini gambarnya dan hal-hal yang sudah diketahui, misalnya Q1 ada 5 dan yang tertera pada gambar. Nah, kita harus mencari nilai Qx. Gimana sih cara nyari Qx-nya? Rumusnya yaitu rumusnya Q1 kali X. Q1-nya diketahui 5, X-nya tetap, jadi Qx-nya nilainya 5X. Kemudian Q1 dan Q2 rumusnya sama, masukkan hasilnya 18 kN dan 10 kN. Kemudian kita tinjau pada batang BF nih, batang BF. Kita harus mencari nilai dx, rumusnya db kanan min qx. Hasilnya seperti yang terdapat di dalam layar. Kemudian setelah itu kita harus meninjau dari titik B dengan rentang 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan jaraknya C itu 3,6. Maka X0 sampai 3, X3,6 harus kita cari nilainya. Hasilnya seperti yang ada pada layar. Kemudian setelah itu kita mencari nilai DF kiri dan DF kanan. Rumusnya yang terdapat dalam layar, hasilnya DF kiri 3,537, DF kanannya min 16,463. Kemudian masih batang BC, setelah itu kita tinjau dari batang F ke C-nya. Kita harus mencari DX juga, rumusnya DF kanan min QX. Hasilnya min 16,463 min 5X. Setelah itu, kita juga harus meninjau dari titik B rentangnya antara 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Maka kita masukkan nilai X-nya antara 0 sampai dengan 2, menghasilkan nilai yang ada seperti di layar. Kemudian setelah itu kita mencari DC kiri dan DC kanan. Rumusnya seperti yang ada di layar, hasilnya juga seperti ada yang di layar. Setelah itu kita lihat pada batang CD. Batang CD diketahui ada nilai Q2 dan nilai E-nya. Kita pertama-tama mencari nilai Qx, Q3 dan Dx. Qx-nya rumusnya Q2 dikalikan X, Q3 rumusnya Q2 dikalikan jaraknya, dx-nya rumusnya dc kanan min qx, menghasilkan nilai 32,722 min 16x. Kemudian kita tinjau kembali dari titik C, dari titik sini, antara rentang 0 sampai dengan 3,2. Berarti x sama dengan 0, sampai X 3,2, kita cari nilainya menggunakan persamaan dx. Hasilnya terlihat seperti yang ada pada layar. Kemudian setelah itu kita mencari DD kiri dan DD kanan. Rumusnya untuk DD kiri, DC kanan min Q3, hasilnya min 18,478 kN. Kemudian untuk DD kanan, rumusnya DD kiri plus RDP, hasilnya 0 kN. Kemudian setelah itu kita menghitung bidang momen atau bidang M. Yang pertama, seperti kita mencari pada bidang D, kita juga pada bidang M ini harus lihat pada batang AB. Seperti gambar yang ada pada layar, kita harus mencari nilai MA, ME, dan MB-nya juga. Nilai MA yang sudah diketahui 1,733, ME rumusnya itu MA ditambah RAV dikalikan A. A-nya itu 1, setelah kita masukkan hasilnya 14,15 kNm. Karena ini adalah menghitung gaya momen, maka satuannya juga kNm. Kemudian kita mencari MB, rumusnya MA plus RAV dikalikan jarak dari A plus B-nya itu 3, min P1 dikalikan jarak B-nya. Kita masukkan angka-angkanya, menghasilkan minus 24,998 kNm. Kemudian kita lihat pada batang BC. Nah, pada batang BC kita harus mencari nilai Qx.
yaitu rumusnya Q1 kali X. Sudah diketahui nilai Q1-nya 5, X-nya tetap, maka Qx sama dengan 5X. Kemudian kita lihat pada batang BF. Rumusnya harus mencari nilai Mx, yaitu dengan cara MB ditambah RBV dikalikan dengan X, min Qx dikalikan setengah X. Kita masukkan data-datanya, menghasilkan nilai Mx yaitu min 24,998 tambah 21,537X, min 2,5X kuadrat. Setelah itu, kita juga harus meninjau lagi nih. Ninjau pada batang BC sejarak X di kanan B. Nah, di sebelah kanan B, itu rentangnya antara 0 sampai dengan 3,6. Nah, kita tulis nilai X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3,6, masukkan nilainya seperti yang ada pada layar. Kemudian setelah itu kita mencari nilai MF. Rumusnya MB plus RBV dikalikan jarak C, yaitu 3,6, min Q1 dikalikan jarak setengah dari C, yaitu 1,8. Hasilnya yaitu 20,136 kNm. Setelah itu, kita lihat pada batang CD. Nah, seperti terlihat pada layar, gambarnya itu sudah diketahui Q2 sama dengan 16. Jaraknya E-nya itu 3,2 meter. Maka, karena batang CD, kita juga harus mencari nilai Kx. Sama dengan rumusnya Q2 kali X, yaitu Q2-nya sudah diketahui 16, maka kita ketahui nilai Kx-nya 16X. Kita juga harus mencari nilai Mx juga dengan rumus Mc plus RCV dikalikan X min Qx kali setengah dari X. Kita masukkan datanya, hasilnya min 22,79 plus 32,722X min 8X kuadrat. Setelah itu kita juga harus meninjau batang CD ini sejarak X di kanan B dengan rentang 0 kurang dari X, kurang dari sama dengan X, dan kurang dari sama dengan 3,2. Kita masukkan angka X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3,2 ke dalam rumus MX yang sudah kita hitung tadi. Nah, hasilnya yang terdapat pada layar. Setelah itu kita mencari nilai MD. Rumusnya MC plus RCV dikalikan jaraknya itu 3,2 minus Q3 dikalikan setengah dari jarak. Jaraknya kan 3,2 dibagi 2, maka 1,6 hasilnya itu 0 kilonewton meter. Kemudian kita menghitung gaya normal. Nah, untuk menghitung gaya normal, karena gaya normal ini tidak ada beban atau gaya horizontal, maka nilai NA sama dengan NE, sama dengan NB, sama dengan NF, sama dengan NC, sama dengan ND itu sama dengan 0 kilonewton. Setelah itu, setelah kita menghitung gaya momen, normal, dan D-nya, itu kita harus menggambar grafik antara grafik D, M, dan N. Nah, ini adalah gambar grafik untuk bidang D, seperti ini. Nah, langkah-langkah untuk mencari atau untuk menggambar bidang D ini, yaitu yang pertama itu kita harus menentukan skala gambar yang akan kita pakai. Nah, misalnya skala gaya yang saya gunakan itu 1 cm banding 4 kN. Berarti 1 cm dalam milimeter blok mewakili 4 kN dari perhitungan yang telah kita hitung tadi. Kemudian skala jaraknya juga sama. 1 cm pada milimeter blok mewakili 1 kN dalam gambar yang sudah kita buat ini. Kemudian yang kedua, kita harus menarik garis horizontal
Nah, antara A sampai dengan D, garis horizontal membentuk garis normal sejauh jarak pada soal. Kemudian, kita buat titik penanda berdasarkan hasil perhitungan gaya lintang yang sebelumnya telah kita skala berdasarkan skala yang telah kita gunakan. Kemudian, kita tarik garis mengikuti titik yang sudah dibuat. Kemudian, kita buat tulis keterangan plus atau minus pada gambar. Nah, apabila positif, maka garisnya itu vertikal. Kemudian apabila negatif, maka garisnya horizontal. Nah, apabila nilainya itu bernilai positif, maka gambar grafiknya itu berada di atas garis normal. Sedangkan jika bernilai negatif, maka gambarnya itu grafiknya itu berada di bawah garis normal. Kemudian kita gambar grafik bidang momen atau bidang M, yaitu langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita juga harus menentukan skala gambar yang akan kita pakai. Nah, skala yang saya gunakan di sini misalnya skala gayanya itu 1 cm pada milimeter blok mewakili 8 kN pada perhitungan yang telah kita hitung tadi. Kemudian skala jaraknya 1 cm pada milimeter blok mewakili 1 kN pada perhitungan. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita harus menarik garis horizontal membentuk garis normal sejauh jarak pada soal. Nah, antara A sampai dengan D. Kita buat garis horizontal. Kemudian kita buat titik penanda berdasarkan hasil perhitungan pada bidang momen yang sebelumnya telah kita skalakan berdasarkan skala yang telah kita pakai. Kemudian, nah, bidang momen ini kan berkebalikan dengan bidang D. Nah, pada bidang momen ini apabila bernilai positif, maka grafiknya ada di bawah garis normal. Sedangkan apabila kerucutnya ini bernilai negatif, maka grafiknya berada di atas garis normal. Kemudian setelah kita buat titik penanda, maka kita buat garis tarik garis untuk mengikuti titik yang telah kita buat tadi. Kemudian kita buat tanda plus minusnya pada gambar. Nah, apabila positif maka garisnya vertikal seperti tadi. Sedangkan apabila negatif maka garisnya horizontal. Kemudian pada gambar grafik bidang N, kita ketahui skala yang telah kita gunakan, yaitu saya menggunakan skala gayanya 1 cm banding 1 kN. Kemudian skala jaraknya saya menggunakan 1 cm banding 1 kN. Karena pada gambar bidang N ini tidak ada gaya horizontal, maka hanya menarik garis horizontal sejauh jarak pada soal dan kita berikan skala 1:1. Nah, seperti itu penjelasan soal mekanika rekayasa 3 dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.